Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di channel ini horor. Jadi kisah ini real, saya alami walaupun mungkin gak terlalu serem. Tapi lalu ngerasain sendiri di posisi itu pasti lemes juga sih. Pendakian trekking malam gunung Bawakaraeng, Sulawesi Selatan. Pendakian yang dari lama ingin dilakukan dengan beberapa orang teman, tetapi kondisi tidak memungkinkan karena faktor kesibukan. Ada yang kuliah, ada yang juga yang kerja. Jadi pada suatu hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 tepatnya pada pukul kurang lebih di jam setengah 4 sore WITA, saya mendapat telepon dari seorang teman. Kebetulan teman saya ini adalah teman pertama saya untuk menapakkan kaki di gunung yang ada di Sulawesi ini. Lebih tepatnya berada di Sulawesi Selatan. Karena kebetulan saya adalah perantau dari Medan, Sumatera Utara. Pada panggilan telepon tersebut, dia berbicara perihal untuk melakukan pendakian gunung Bawakaraeng pada hari itu juga. Saya mendengar telepon seperti itu sontak kaget. Belum ada persiapan, tidak tahu bagaimana kondisi jalur karena memang saya belum pernah ke sana. Memang sih beberapa gunung di Sulawesi Selatan ini ada beberapa yang saya daki dengan solo hiking. Dan solo hiking saya yaitu mendaki gunung yang belum pernah saya naikin di Sulawesi Selatan ini. Seperti contohnya Gunung Kapire, Gunung Bulubaria, dan lain-lain. Lalu saya bertanya kepada teman saya ini, kita sebut saja namanya si Merah. Nama samaran karena saya belum meminta izin untuk menceritakan kisah ini kepada dia. Namun saya sudah sempat mengabari dia untuk berbagi cerita ini dan dia menyetujuinya. Oke, singkatnya kita berkomunikasi via telepon. Berdua aja naiknya. Kalau berdua aja, bagusan kita tektok aja, ujar saya. Karena bermaksud tektok dengan estimasi malam ini kami camp di base camp, lalu subuh mulai trekking dan siang kami balik. Karena Gunung Bawakaraeng ini bukan tipikal gunung yang terlalu tinggi menurut saya. Ketinggiannya hanya mencapai 2830 mdpl. Dengan jalur yang lumayan ekstrim, sebenarnya dengan bebatuan besar yang diselimuti lumut. Kuning menyahut bahwa ada temannya lagi yang mau ikut. Kebetulan teman yang dia maksud adalah teman kampusnya dulu. Kita sebut saja dia adalah si hitam. Yang pada pendakian yang akan kami lakukan ini, dia akan membawa sepupunya. Kita sebut saja sepupunya ini adalah si putih. Lalu saya ketika mendengar hal demikian, saya langsung bertanya masalah jalur. Apakah si kuning ataupun sepupunya ini sudah pernah naik ke sana? Kuning menjawab, mereka bilang sih pernah ke sana, Kak. Lalu sangkut singkat cerita, saya menyambut jawaban dari kuning. Gas, sebentar malam kita naik. Kita kumpul di Bundaran Samata, infokan ke temanmu ya. Posisi saya yang masih di kantor yang dari tadi menerima telepon dari kuning, langsung menunggu jam pulang tiba agar dapat mempersiapkan alat dan logistik yang saya akan perlukan dan akan bawa. Tidak ada yang aneh di sini, hanya saja beberapa teman kerja selalu bertanya kepada saya, "Gak naik gunung?" Entah apa yang terjadi karena saya tidak pernah menginformasikan kepada siapapun bahwa saya akan naik gunung. Mungkin itu hanya kebetulan, pikir saya. Singkat cerita, saya sudah tiba di rumah dan mempersiapkan mulai dari perlengkapan pendakian, logistik, serta manajemen pendakian lainnya. Di sini saya tidak terlalu membawa banyak persediaan logistik karena kebetulan si kuning sudah mempersiapkan banyak logistik yang saya kira itu cukup sih untuk kita mendaki. Sembari saya menunggu kuning datang ke rumah kediaman saya yang bertempat di perbatasan Goa Makassar, saya meminta izin kepada orang tua saya yang kebetulan mereka berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Dan tidak lama dari itu disusul kuning yang sudah sampai di rumah saya. Lalu saya lakukan pengecekan packing ulang di carriernya untuk memilih mana yang mungkin terlalu berat agar diletakkan di carrier saya saja. Selesai dari itu, kami bergegas menuju tempat perjanjian yang kami sepakati, yaitu Bundaran Samata. Tetapi tidak lama dari situ, tiba-tiba ada chat dari si kuning yang mengatakan kami menunggu di minimarket perempatan Palantikang. Jadi kami pun langsung menyusul mereka ke sana. Setibanya di sana saya kaget karena bingung. Saya harus insecure atau bahagia. Karena di satu sisi saya merasa insecure karena melakukan pendakian bersama senior-senior pecinta alam. Karena dari segi tubuh mereka besar-besar dan sama halnya seperti pendaki senior lainnya yang kelihatan seperti pendaki idealis, yaitu dari penampilan rambut gondrong dan outfit serba Jaeger yang mereka gunakan. Satu sisi saya juga bahagia karena saya merasa aman karena melakukan pendakian bersama orang yang lebih banyak pengalamannya tentang pendakian. Setibanya di pos regis kurang lebih jam 10 lewat, kami langsung melakukan registrasi. Singkat cerita, setelah kami regis, saya bertanya kepada pengelola yang berjaga di pos regis mengenai jalur. Seperti biasa, dia menjelaskan beberapa titik air, beberapa pos yang dijadikan camp, area, dan menjelaskan banyaknya pos di gunung tersebut. Ketika saya akan berpamitan, pengelola bertanya kepada saya, "Mau naik malam ini?" "Iye, saya mau langsung jalan malam ini," jawab saya. "Sudah jam 11 malam, besok saja naik," tegur si penjaga pos regis. "Harus naik malam ini, soalnya ndak banyak waktu karena estimasi cuma 2 hari," jawab saya. "Oh iye, hati-hati saya ya. Kalau merasa capek, jangan dilanjutkan," tegas penjaga pos regis. Lalu kami berjalan menuju pintu rimba tanpa menghiraukan ucapan si penjaga regis, atau bisa disebut pintu masuk jalur pendakian Gunung Bawakaraeng via Lembana. Di situ saya melakukan sedikit briefing dan melakukan doa bersama sebelum melakukan trekking. "Siapa nih yang jadi leader?" tanya saya kepada tim. "Kamu saja yang jadi leader karena kami tidak tahu jalur," jawab merah dan hijau. "Waduh, saya juga baru perdana nih naik di sini. Saya kira kalian semua udah pernah naik," jawab saya kembali. "Kamu saja leadernya, saya yang jadi sweeper," ujar merah. Dengan demikian, ditetapkan bahwa saya penanggung jawab pendakian untuk memimpin pendakian kali ini dan merah menjadi sweeper untuk backup di posisi terbelakang dengan opsi yang saya sampaikan. Kita camp di pos 5 kalau memang dikira tidak sanggup melanjutkan sampai ke pos 8. Kenapa opsi awal saya di pos 8? Karena di pos 8 adalah sumber air induk yang notabene itu sungai bebatuan dan tidak jauh dari camp area. Dan informasi yang saya dapat dari base camp bahwa untuk melakukan summit attack dari pos 8 menuju puncak itu tidak terlalu jauh. Jadi itu alasan saya memilih pos 8 sebagai opsi 1 dan pos 5 sebagai opsi 2. Tepat pada pukul 11.15 kami melakukan pendakian dan bertemu dengan pendaki lain yang tujuan mereka berbeda dengan kami. Kami menuju Gunung Bawakaraeng sedangkan mereka menuju Lembah Rama. Disclaimer bahwa via Lembana adalah pintu pendakian yang memiliki 2 tujuan, yaitu MT Bawakaraeng dan Lembah Rama. Sesampainya di pos 1, kami melihat percabangan. Dan pendaki yang mau menuju Lembah Rama meneruskan pendakiannya dengan mengambil jalur lurus. Di situ kami membahas jalur, karena kebetulan si merah sudah pernah ke Lembah Rama, dan seingat dia Lembah Rama harusnya mengambil jalur kanan. Di situ saya tidak berpikir panjang, saya langsung mengambil carrier dan mengejar beberapa pendaki itu untuk menyampaikan bahwa mereka itu salah jalur. "Terima kasih banyak kak, udah ngasih infonya," begitulah ucapan mereka dan kembali turun dan menuju jalur pendakian yang seharusnya. Satu poin kebaikan menurut saya cukup berarti. Di situ saya berdiri diam sambil menunggu teman-teman saya yang masih tertinggal di bawah. Sembari menunggu, saya mendapati bahwa ada babi hutan yang sedang berdiam di dalam semak-semak sambil mengeluarkan suara khasnya. Saya langsung mengusir babi tersebut agar teman-teman saya tidak merasa takut. Entah kenapa, babi di Gunung Bawakaraeng tidak sama dengan babi yang ada di Pulau Sumatera, yang memiliki keganasan. Di sini, babi hutan yang berkeliaran sepertinya lebih takut pada manusia.
Oke, singkat cerita, setibanya kami di pos 2, saya menyuruh rekan-rekan mempersiapkan air karena yang saya takutkan di jalur tidak menemukan sumber air. Kami lanjut jalan, tidak beberapa lama mendengar dengkuran babi lagi. Seperti dugaan saya, tim langsung parno mendengar suara itu. Ada yang berkata itu setan lah, dan di situ saya tertawa. Hahaha. Karena saya tipikal orang yang percaya goib, tapi tidak untuk menakutinya. Kemudian mereka saya suruh naik ke tempat yang agak tinggi agar saya bisa mencari kebenaran apa di balik suara itu. Agar teman-teman saya tidak merasa down mental nih. Dan benar saja, ketika saya melemparkan kayu ke arah sumber suara, babi yang bersembunyi itu pun lari menjauhi kami. Tidak jauh dari situ kami mendapati pos 3. Ini adalah titik di mana awal keanehan terjadi. Kami sampai di pos 3 kurang lebih jam 12 lewat. Di situ saya mengajukan pertanyaan kepada teman-teman. Kita makan dulu di sini, baru lanjut. Iya deh, makan dulu, lapar udah nih, jawab mereka. Lantas saya langsung keluarkan perlengkapan masak dan logistik. Di situ saya menginstruksikan kepada si Merah untuk mengambil air, tapi si Merah berkata, susah sekali tempat ambil airnya. Ketika saya lihat memang benar-benar tempat ambil airnya itu berupa batuan besar yang sangat jauh dari aliran. Tapi saya berusaha bagaimana agar bisa mendapatkan air, agar teman-teman bisa makan dan minum dengan enak. Ketika saya sudah berhasil mengambil air, lalu lanjut masak dan makan, saya perhatikan si putih yang dari tadi hanya diam dan susah untuk diajak makan. Lalu saya berinisiatif mendekati dia dan bertanya keadaannya. Baik saja deh, saya takut sekali lihat kejadian tadi. Mungkin yang dia maksud adalah babi sebelumnya. Saya bantah dengan tenang. Tenang saja, yang penting kita tidak ganggu. Itu kan hewan, mereka juga tidak bakal ganggu kita kok. Selesai makan, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Di jalur ini kami mulai disuguhkan hutan lumut dan tidak ada cahaya bulan yang masuk ke dalam hutan tersebut. Anehnya di sini, kami berjalan makin lama, kami makin menurun. Disinilah kami mulai kehilangan jalur. Kami berada di hutan yang kami tidak tahu arah jalur untuk balik. Karena seketika itu jalur yang jelas terbaca seketika menghilang. Berkali-kali kami balik, tetap saja kami tidak menemukan jalur balik menuju pos 3. Di situ saya menginstruksikan bahwa kita camp di sini aja sambil nunggu pagi. Area camp yang kami tempati yaitu berciri-ciri ada pohon tumbang, dan di sebelah tenda kami ada pohon yang sangat besar memiliki guru khas bolong di bagian tengahnya dan terisi batu-batuan. Di situ kami tidak makan, kami langsung masuk ke dalam tenda dan untuk memilih lebih ke istirahat. Anehnya saya mendengar suara musik seperti orang berpesta. Mungkin lebih tepatnya adalah suara gamelan. Tapi saya tidak menyampaikan kepada teman-teman saya yang ternyata tanpa saya sadari mereka semua juga mendengar apa yang saya dengar. Hanya saja si hitam dan si putih yang tidak mendengar suara tersebut. Awalnya sih saya merasa bodo amat di situ dan saya langsung masuk ke dalam sleeping bag dan memilih untuk istirahat. Tidak lama karena itu saya bermimpi yang terulang sampai 2 kali. Mimpinya yaitu di waktu kami berjalan melewati pohon besar, di situ ada jalur turun dan di bawah turunan tersebut ada 2 orang wanita dengan mengenakan pakaian putih dan memiliki wajah yang mirip. Dia berkata, "Kalian mau kemana?" Dalam mimpi itu saya menjawab, "Kami pendaki, kami tersesat, kami mau mencari jalur yang benar untuk melanjutkan ke puncak ataupun balik." Lalu si wanita tersebut menjawab, "Ada satu temanmu yang saya suka, dia harus tinggal di sini," ucap 2 wanita itu dalam mimpi. "Tidak bisa, kami harus sama-sama terus," jawab saya sambil memegang tangan kuning dan dilanjutkan menginstruksikan tim untuk berjalan agak menjauhi mereka. Dan seketika saya terbangun dengan melihat lampu tenda yang kami taruh di luar seperti ada bayangan yang lewat. Saya mengira itu hanyalah hewan seperti kelelawar ataupun burung. Saya melanjutkan untuk tidur lagi dan anehnya terulang kembali mimpi yang sama. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 5 lewat 10 WITA.
Saya bergegas keluar tenda untuk memasak. Saya memutuskan makan duluan agar selesai makan bisa mencari jalur sendiri agar tim tidak merasa lebih lelah dalam perjalanan untuk mengintari hutan. Saya berpikir bahwa kemarin kami mendaki menurun terus. Berarti pos 3 ada di jalur sekalika. Maksudnya yaitu dari camp kami menuju pos 3 berarti naik terus. Tidak jauh saya berjalan naik, saya melihat tanda berwarna merah. Dan saya menyimpulkan itu adalah arah ke pos 3. Lalu saya membalas menurun dan melihat bekas tapak kaki pendaki di akar yang kelihatannya sudah lama dan saya akan mengambil jalur itu untuk naik. Di waktu saya mencari jalur, tim saya bangunkan untuk bergegas makan. Ketika saya sudah mendapatkan jalur yang saya rasa sudah benar, saya langsung balik ke arah camp dan melakukan briefing. Ternyata hitam dan putih meminta untuk pulang karena kondisinya sudah tidak kondusif. Jadi saya bertanya, kalau tidak ada yang mau lanjut, kita balik semua. Tapi saya dan kuning akan belok ke Lembarama. Di situ merah dan hijau mengajukan untuk tetap naik. Saya langsung setuju dengan kesepakatan itu dan si kuning ikut untuk naik. Selesai makan, saya mengantar hitam dan putih untuk balik ke arah pos 3 yang tadi pagi sudah saya cari. Tetapi setengah jam kami berjalan, kami tidak kunjung sampai di pos 3. Dan hanya terputar di tengah hutan yang sepertinya tidak pernah ada orang yang menginjakkan kaki di sana. Lalu saya mengajak hitam dan putih melakukan susur sungai. Tak selang berapa lama kami melakukan susur sungai, saya melihat ke atas dan saya melihat ada tanda yang saya buat. Langsung kami naik ke atas dan benar saja kami bertemu dengan tim di camp area. Saya membuat keputusan, tim jalan ke arah sebaliknya yang saya sebut sebelumnya jalan yang agak menurun. Dan tidak lama dari situ saya melihat ada jalur ke bawah yang sangat-sangat terjal. Jadi saya memutuskan untuk tim stay di situ dan saya turun sendiri untuk memastikan. Tidak disangka ujung dari turunan tersebut itu adalah pos 3. Yang saya heran dan masih mencari kebenarannya sampai sekarang, pos 3 yang kami tempati malam itu dengan pos 3 yang sebenarnya itu sangat jauh berbeda. Di situ saya terbesit sebuah keraguan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi saya kembali lagi dengan pendirian saya. Kalau saya mulai, saya harus menyelesaikannya. Langsung saya berteriak ke hitam dan putih untuk segera turun agar mereka bisa balik ke base camp. Sampai akhirnya kami melanjutkan pendakian tersisa dengan 4 orang. Di sini kami tidak ada yang merasa ada kejanggalan. Tetapi si merah berjalan sangat lamban karena kakinya agak sedikit sakit, efek kurang dari persiapan fisik. Jadi kami memiliki jeda antara saya dan kuning dengan merah dan hijau. Dengan estimasi sebelum maghrib kami harus sampai di pos 8. Setibanya di pos 5, cuaca masih sangat cerah sampai pada jalan batuan besar yang sangat terjal ke arah atas. Saya dan kuning menunggu hijau dan merah. Ketika itu saya melihat ada sebuah tumpukan kayu dan refleks kaki saya menendangkan kayu tersebut. Yang ternyata setelah kayu tersebut terlempar akibat tendangan saya menemukan sebuah coran semen yang seperti triangulasi kecil bertuliskan nama, tanggal lahir, dan tanggal wafat. Ya, benar. Itu adalah makam pendaki yang meninggal di sana. Kabut dan hujan seketika itu langsung turun dan membuat saya dan kuning tergeram heran. Dari cerahnya cuaca, kenapa bisa tiba-tiba hujan? Entahlah, alam memang susah untuk ditebak. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan sampai ke pos 6 dan menunggu merah dan kuning. Sembari menunggu, si kuning bercerita bahwa tadi malam dia baru saja mendapat match. Yang penting jaga kebersihan, jangan buang apapun sembarangan, kan bawa pembalut. Nah, pembalut itu tidak usah dipakai untuk carrier, pakai saja untuk kamu, ujar saya. Tak lama dari itu, merah dan hijau pun datang. Mereka beristirahat sebentar dan kami lanjut melakukan pendakian, di mana ciri khas jalur pos 6 ke 7 itu adalah jalur bebatuan yang berlumut. Mulai dari batuannya, pepohonannya, sampai diselimuti lumut semuanya. Singkat cerita, kami aman sampai pos 8. Lalu masak, makan, bercerita, lalu tertidur.
Paginya saya bingung kembali. Jalur ke pos 9 ini lewat mana? Karena di situ terdapat sungai, banyak juga arah jalur yang berbeda-beda. Dan akhirnya saya mendapati jalur menuju pos 9 di seberang sungai. Setelah dari puncak, kami balik ke camp untuk makan lalu prepare turun. Lebih tepatnya pada pukul 2, kami turun dengan beriringan sampai di pos 7. Saya tidak melihat mereka lagi, mungkin karena si merah yang kakinya sakit sedari pos 3 kemarin. Di pos 7 waktu saya dan kuning menunggu merah dan hijau, saya lihat kuning seperti mengalami gejala hipotermia. Langsung saja saya mengajak kuning untuk jalan duluan agar suhu panas tubuh tetap stabil. Kami berjalan terus dari pos 7 tidak berhenti sampai dengan di pos 3. Lalu si kuning saya tanya dengan perihal di pos 3 yang kemarin malam kita tempati makan. Dia heran di sini. Kenapa bisa beda ya pos 3-nya, ucap kuning. Kami melanjutkan perjalanan sampai di base camp, tepat azan maghrib. Sembari menunggu merah dan kuning, notifikasi di HP kuning masuk. Ternyata notifikasi itu dari merah menginfokan bahwa mereka sudah sampai di perkampungan. Yang ternyata mereka salah jalur dan belok ke arah perkampungan atas yang jaraknya lumayan jauh dari base camp yang seharusnya. Setelah itu saya menginstruksikan bahwa mereka backpacker untuk menuju jalan utama, menuju Lembana agar saya bisa menjemput mereka naik motor. Tidak berselang lama mereka sampai dan kami sudah berkumpul berempat dan kami langsung melakukan perjalanan pulang ke rumah sekitar jam 10 malam. Mungkin bagi kalian cerita tersebut tidak terlalu seram. Namun bagi saya yang merasakannya, saya cukup berkesan mengalami kejadian tersebut. Ya, kita tidak dituntut untuk takut kepada mereka, tapi kita dituntut untuk bisa menghargai keberadaan mereka. Semoga saja dalam cerita ini ada kesimpulan baik yang bisa kita ambil dan kita buang yang kesimpulan buruknya. Baiklah teman-teman semua, mungkin itu cerita yang barusan teman horor berikan kepada kami untuk kami bisa menceritakannya kepada publik. Ambil baiknya, buang buruknya. Karena setiap tempat dimanapun itu ada memiliki aturan dan etika masing-masing. Mereka ada tapi bukan berarti kita harus takut. Mereka ada tapi kita harus meyakini dan menghargai. Sekian cerita dari saya, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bagi teman-teman ini horor yang ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan kalian bisa langsung DM ke Instagramnya @inihoror, yang mana pengalaman tersebut haruslah pengalaman yang kalian alami secara real dan memang terjadi pada diri kalian atau teman-teman kalian. Baik, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di next season ini horor. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe agar kami semakin semangat untuk berkarya. See you to next time. Bye bye.